Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Ali, Abu, dan Anas. Berjumpa kembali dengan Ustazah Tia. Kali ini dengan mata pelajaran ibadah. Baiklah, materi minggu lalu Ustazah mengingatkan sedikit kembali, yaitu tentang najis. Apa itu najis? Najis itu adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis itu ada berapa? Ya, ada 3. Yang pertama adalah najis ringan, yang kedua adalah najis sedang, yang ketiga adalah najis berat. Contoh-contohnya apa ya? Yang kemarin najis ringan contohnya apa? Ya, najis ringan contohnya adalah yaitu pipis bagi laki-laki yang dia baru minum ASI, ya, belum makan makanan apapun. Yang kedua, najis sedang contohnya adalah kotoran manusia. Dan yang ketiga adalah najis berat. Contohnya adalah air liur anjing. Dan hari ini Ustazah akan menyampaikan bagaimana sih cara membersihkan najis-najis tersebut. Kita lihat ya. Lihat Ustazah kan. Yang pertama adalah contoh najis ringan. Tadi apa ya? Ada najis itu? Ya, pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI, ya. Contohnya, jika kalian di rumah punya adik bayi laki-laki yang masih kecil, nah ketika kalian baru memangku atau menggendongnya begini, nah adik bayi laki-lakinya pipis kena baju atau kena kerudungnya mama, maka cara membersihkannya gimana? Yuk. Nah, lihat ya, contohnya. Di sini contoh diumpamakan, di sini ada kerudung Ustazah, ya, kena pipis bayi laki-laki. Cara membersihkannya supaya suci lagi bagaimana? Yuk, di sini sudah Ustazah siapkan air, ya. Di sini kena pipis bayi laki-laki, maka cara membersihkannya dengan memercikkan air itu ke pipis bayi hingga basah. Kita lihat ya. Cara membersihkan Ustazah celupkan tangan Ustazah, lalu Ustazah percikan. Seperti ini. Ambil lagi. Ya. Lihat lagi. Sampai basah ya. Berarti kalau sampai basah semuanya sampai, nah, yang kena pipis itu basah. Ini ya, sampai basah. Ini hanya contoh ya yang dipakai Ustazah kalau sudah basah. Nah, seperti ini. Ini. Nah, ini. Coba ya. Ini sampai basah ya. Oke, itu bagaimana cara membersihkan pipis bayi laki-laki yang baru minum ASI saja. Ya. Dan dipercikan sampai basah, lalu nanti dijemur, dan maka ini jadi cuci kembali, ya, karena kita pakai air yang suci yang bersih. Dan yang kedua adalah najis sedang. Najis sedang itu contohnya tadi apa ya? Ya betul, kotoran manusia. Kotoran manusia biasanya contoh kalau contoh ini Ustazah pakai bahan ini lagi. Contohnya ini, jika baju atau ini terkena kotoran manusia, bagaimana cara membersihkannya? Maka harus dicuci sampai bersih. Dicuci sampai bersih hingga hilang bentuk kotorannya, warna kotorannya, sama rasanya, ya. Maka harus, nah ketika tadi cuci tadi harus hilang. Contohnya ini bayangin aja kalau ini terkena ya, maka harus dicuci bersih. Contoh cuci bersih itu gimana sih, Us? Ya kita hilangkan dulu kotoran yang tadi yang berbentuk tadi. Contohnya ya, nih contoh di sini ada
ambil airnya dulu, bersihkan dulu ya. Jangan lupa tangan kita itu juga kena najis ya, buang contoh ya. Nah, kotoran tadi yang masih kan ada tempel ya, kotorannya masih menempel di sini, maka kita aliri air di air yang mengalir, kita kucek ya, kita kucek dulu di air yang mengalir ya, kita kucek hingga hilang bentuknya. Lalu kita rendam baju atau kerudung ini, kita rendam di dalam air ya, dalam air kita rendam yang ada sudah rendam air ya. Lalu airnya nanti air yang hasil rendaman ini kita buang, kita ganti air baru yang dikasih dengan sabun pencuci baju atau rinso atau lainnya boleh. Nah, nanti direndam dulu di rinso, lalu nanti kita kucek hingga hilang bau dan rasa dan bentuknya. Lalu kita nanti yang terakhir adalah kita bilas ke dalam air yang bersih. Kita bilas ke dalam air yang bersih ya. Kita peras, kita jemur seperti biasanya. Nah, biar kering ya. Nah, jika nanti hasilnya sudah bersih, jadi baju atau yang kerudung atau apapun yang terkena kotoran manusia itu hilang warna, bentuk, dan rasanya. Seperti itu kan boleh dikenakan kembali. Itu najis kotoran manusia ya. Nah, sekarang najis yang ketiga adalah najis berat, yaitu terkena air liur anjing. Jika sekalian sedang mainan atau ke tempat tetangga atau kemanapun itu, jika tak ada anjing datang menjilat apapun di kaki atau apa, bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan dicuci sebanyak 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah ya. Yuk kita lihat, seumpamanya di tangan ustadzah dijilat sama anjing, kan berarti kena liur anjing itu kan kotor, najis ya. Dan cara membersihkannya, di sini sudah siapkan air. Kita cuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Salah satunya dengan tanah. Di sini ada tanah. Nah, kita ambil tanah. Kita kan seperti ini. Salah satunya dengan tanah. Sudah? Kita lanjutkan tadi hitungan itu ya. 4, 5, 6, 7. Nah, bersih kan? Ini sudah bersih kan? Berarti sudah ya, sudah bersih dari air liur anjing. Nah, demikian pelajaran ibadah dari ustadzah mengenai cara membersihkan 3 najis tersebut. Silahkan nanti bila terkena najis seperti tadi dipraktekkan ya. Cukup sekian pelajaran hari ini, ustadzah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Utara, cerdas, kreatif, akhlak mulia.